kenalnya bukunya. Udah mulai tahu kan berapa bulan kamu nggak kesini ya? Padahal kita udah berubah banyak loh. Iya. Baru di sini dari prodi apa? Ngambilnya prodi apa? Psikologi. Karena kebetulan tadi juga kayaknya yang lama juga lagi bingung sama UPAK ya. Aduh, saking lamanya nggak datang ke perpus. Oke. Sebenarnya semua informasi tentang perpustakaan itu ada di website perpus kita. Jadi di umslibrary.ums.ac.id itu nanti semuanya ada. Jadi kalau mau nyari katalog, nanti kita buka opak kita yang ada di situ, ada tampilan katalog, nanti dicari, nanti step-stepnya di sana dijelaskan. Nah, nanti kalau bukunya itu sudah ketemu, biasanya kalau mahasiswa baru, bedanya sama yang lama, kalau mahasiswa baru itu suka keliru nulis nomor bukunya. Yang ditulis itu biasanya barcode buku. Nah, padahal kalau nyari barcode buku susah gitu loh. Akhirnya bedanya sama yang lama biasanya seperti itu kalau mahasiswa baru. Nah, nanti yang ditulis adalah nomor panggil buku, itu dicatat, kemudian kalau sudah baru nyari ke rak bukunya. Setiap rak yang ada di perpustakaan itu selalu ada nomor raknya. Jadi rak ini isinya buku nomor sekian sampai sekian. Nah, itu dilihat dulu biar tidak muter-muter bingung. Nah, itu nanti nyari buku di situ sesuai dengan nomor panggil bukunya. Nanti setelah ketemu bukunya dibawa ke petugas buat diproses. Kita pengennya itu mahasiswa baru punya keterampilan untuk mengakses semua informasi yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya dengan mengikuti beberapa pelatihan literasi informasi yang sudah kita lakukan. Biasanya di awal apa? Pencarian informasi yang ada di perpustakaan. Yang kedua, nanti materinya sudah mulai masuk ke mencari informasi tentang e-jurnal. Masih bingung kan? Mungkin dari SMA nggak kenal ini e-jurnal. Mungkin baru yang dua yang lama ini aja yang udah tahu apa itu e-jurnal. Itu kita akan berikan materinya, triknya bagaimana untuk bisa mencari e-jurnal itu dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga ada materi Mendeley. Itu kita sudah mulai menulis, terutama ini banyak yang diminta sebenarnya nggak hanya di tingkat akhir, di awal-awal pun sudah mulai nulis, karena begitu kita sudah terangkan Mendeley seperti ini, mereka pada kaget, oh ternyata mudah sekali ya Bu. Iya, nggak usah nulis-nulis lagi. Kemudian yang terakhir nanti ada yang kita berikan adalah Turnitin. Itu sudah mulai mengecek tingkat kesamaan kita dengan sumber-sumber tulisan yang sudah kita pakai. Itu yang ini agak kalau di tempat kita insya Allah sudah terbiasa untuk mengecek tingkat kesamaan yang biasanya kalau orang bilang itu tingkat plagiasinya seperti itu. Nah, satu lagi yang baru itu sebenarnya menyangkut dengan keterampilan mahasiswa itu adalah parafrase. Ini materi baru. Nah, kan banyak itu yang sama-sama. Nah, menyiasatinya bagaimana itu biasanya dengan belajar tentang parafrase. Itu yang kita tawarkan ke mahasiswa. Nanti mbaknya yang baru bisa belajar itu. Kalau tadi Ibu menjelaskan tentang cara meminjam buku, kalau mengembalikannya gimana? Oh iya, tadi minjam buku. Kalau mengembalikan itu kita sudah mulai di awal, terutama karena sekarang masa pandemi ya, kita tidak melayani kunjungan fisik dulu itu. Mengurangi dulu itu, kita menyediakan yang namanya layanan book drop. Mahasiswa tidak harus ketemu dengan petugas untuk mengembalikan buku, tapi bisa langsung menaruh buku itu di box tersendiri, namanya book drop. Nah, nanti sudah itu buku ditaruh, mahasiswa bisa langsung pulang. Bisa, iya model. Itu Bu, perpanjangan? Nah, ini yang mau saya tarengkan. Kalau mulai perpanjangan dan lain sebagainya, itu biasanya kan kalau yang masih baru ya Mas ya, kalau yang lama mungkin sudah tahu sih gitu ya. Aku harus ke perpus, aku harus ke perpus. Padahal kan tidak seperti itu. Karena apa? Perpus menawarkan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan gitu. Jadi mulai cari buku, mulai melihat saya itu punya pinjaman berapa buku sih, bukunya apa saja. Kemudian aku punya tagihan nggak di perpustakaan? Iya kan, kadang karena di sini untuk fotokopi, untuk nyetak apa itu kan tidak harus langsung bayar daya. Jadi kita masukkan tagihannya ke masing-masing itu. Kita ada yang namanya beberapa layanan unggulan itu. Yang pertama adalah kalau dulu SMS, sekarang kita perbarui lagi WA Gateway. Ini yang membuat kita selangkah lebih maju dari perpustakaan yang lain di Jawa Tengah terutama. Kalau di Indonesia insya Allah kita juga yang
pertama tentang inti namanya WA Gateway. Jadi kita bisa menanyakan apa yang kita perlukan itu lewat WA. Nah, kemudian ada lagi yang namanya troli. Jadi transaksi online UMS Library. Itu sama, kita bisa ngecek buku kita yang sudah kita pinjam apa, berapa tagihan kita, histori bacaan kita apa saja, saya harus mengembalikan buku kapan, saya mau mengusulkan buku apa, itu lewat itu bisa. Itu bisa diakses dari manapun. Kalau mau ke perpus, sudah ada rencana mau pinjam buku, saya mau ngecek dulu bukunya available nggak, tersedia nggak, itu bisa dari rumah. Sambil nunggu nasi goreng matang, nah ya kan, saya cek dulu, oh bukunya ada. Nah, sebenarnya tidak harus ke perpus pun dulu, itu bisa dengan yang namanya pesan buku. Namanya kalau di sistem otomasi kita itu hold. Anda klik di situ nanti kan ada tampilannya hold, itu diklik, itu berarti Anda memesan buku itu. Kalau kebetulan biasanya dilakukan hold itu karena buku yang kita mau pinjam sedang dipinjam oleh orang lain. Nah, akhirnya kita ketik hold, nanti akan ada pemberitahuan ke petugas perpustakaan untuk menahan buku itu kalau sewaktu-waktu buku itu dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Dan kita akan menyimpankan buku itu untuk yang sudah pesan. Tapi ingat, waktunya hanya 2 hari. Terus mau tanya lagi Bu, sebenarnya perpustakaan UMS ini melayani siapa aja, terus juga jam operasionalnya jam berapa aja Ibu? Oh iya betul, jam buka ya berarti ya, kita mulai jam 7 pagi, normal kita jam 7 pagi sampai jam 8 malam, kunjungan fisik. Tapi selama pandemi kita 24 jam tidak melayani kunjungan fisik, tapi pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi apapun bisa ditanyakan ke hotline perpus kita. Nomornya hotline 0856 414 3855 ya. Terus di sini ada pelatihan atau user education gitu nggak? User education kita sediakan untuk mahasiswa baru. Bisa private, online maupun dengan kelas. Dalam arti kelasnya juga online, barengan. Saya ingin tahu perpustakaan bagaimana, bisa. Dan itu rutin kita sediakan setiap tahun saat mahasiswa baru sudah mulai melakukan aktivitasnya di kampus. Iya. Yang lain lagi? Mau tanya itu aja. Bu, kemarin kan saya dapat selamat dari teman saya. Katanya UMS jadi universitas yang paling unggul se-Jawa Tengah gitu. Kok bisa ya Bu? Oh itu ya. Nah ini mumpung ada mbaknya yang baru ya. Maksud saya ini biar kita semuanya sebenarnya senang ini jadi prestasi kita. Prestasi khususnya perpus dan pada umumnya kampus UMS tercinta ini. Jadi sistem repositori penyimpanan data kita terkait dengan karya tulis ilmiah dosen mahasiswa itu disimpan dalam repositori perpustakaan UMS. Kita pakainya e-print. Nah, tingkat akses banyak diakses tidaknya, kemudian berapa jumlah lembar, berapa jumlah tulisan yang sudah disitasi dan lain sebagainya itu membuat kita berada di urutan masuk 5 besar di nasional. Itu untuk webometriknya, untuk repositori kita, penyimpanan data kita. Beberapa tahun yang lalu kita tuh selalu ada di bawah beberapa perpustakaan perguruan tinggi besar negeri yang ada di Indonesia. Nah, kemudian itu diikuti juga dengan inovasi-inovasi bidang perpustakaan yang membuat kita itu juga menjadi juara di sana. Terakhir tahun 2019 kemarin itu kita juara 2 yang WA Gateway itu. Itu berangkatnya kita dari SMS karena SMS sudah mulai ditinggalkan ya, boros di pulsa kayak gitu ya. Jadi kita beralihnya mengembangkannya ke WA dan ternyata itu memang cukup tinggi dan membuat kita bisa menjadi juara 2. Sebenarnya skornya sih selisih dikit sama yang juara 1. Nah, itu prestasi kita termasuk di perankingan Unirank itu juga kita berada di termasuk yang bagus karena faktor-faktor tadi. Jadi kinerja kita, kemudian tingkat akses informasi ke perpustakaan itu membuat kita itu memang termasuk yang
yang di atas. Makanya nggak salah kalau temennya yang di mana kayak gitu terus ngasih selamat. Memang iya, saya sebagai pustakawan di sini juga merasa bangga dengan itu, karena apa yang kita lakukan dengan berbagai macam benih-benihnya di sini itu mulai IT, mulai SDM-nya itu ternyata bisa membawa kita menjadi yang baik seperti itu. Itu. Oke, gimana penjelasan saya tadi? Berminat untuk ikut? Iya dong Bu. Oh iya, saya tunggu ya, kalau gitu bisa hubungin, bisa lewat yang hotline tadi atau ke nomor saya nanti saya kasih. Siap. WA aja. Iya, saya biasa WA. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sampai ketemu lagi ya. Iya. Iya, saya tunggu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.